Kalau ternyata orang yang ada di dalamnya tidak memenuhi ekspektasi publik, ini kan sangat sulit untuk publik percaya kan gitu. 6 itu clear, tapi bagaimana dari 6 ke 3 kan? Di sini kan polarisasi yang luar biasanya. Ketika mau penetapan itu, biasanya kan mereka pada lobby-lobby kan gitu. Wah ini gerbongnya ini gerbongnya ini kan gitu. Yang nggak punya gerbong lamun kan gitu ya. Dan memang banyak upaya pengalaman juga banyak. Ada yang datang ke rumah kan gitu. Ada yang bawa jambu, ada yang bawa mangga kan ya. Ya itu terjadi. Ya, itu terjadi. Sudah menjadi rahasia umum. Rekrutmen Panwascam, khususnya di Kabupaten Indramayu, harus memiliki jaringan kuat sepertinya. Dan yang mendaftar kemarin, yang lolos administrasi dari 628 orang, kemudian tersaring oleh CAT menjadi 128 orang. Kemudian kemarin sudah juga dikeluarkan atau hasil pleno dari komisioner Bawaslu Kabupaten Indramayu, akhirnya sudah terpilih menjadi 3 orang per kecamatan atau 93 orang. Nah, siapakah mereka? Ya, dari gerbong manakah mereka? Mampukah kita menaruh harapan kepada mereka yang sudah terpilih ini agar mereka menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan ini untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas? Nah, kita akan saksikan dan kita akan cari tahu dan kita hadirkan langsung, yaitu mantan Ketua Bawaslu Indramayu, bahkan 2 periode, dan juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMH, atau biasa akrabnya dipanggil Bang Ucok. Nah, baik, selamat datang Bang Ucok. Selamat datang Di Almak Corner. Ya. Ntar dulu nih, Almak Corner tuh kayak jantung corner gitu. Oh iya, corner itu tendangan pojok. Iya, atau keren. tendangannya Almak lah ya. Terkait dengan isu-isu yang sedang hangat. Beliau ini adalah mantan Ketua Bawaslu ya, Bang Ucok, dan juga menjadi Dekan Fakultas Hukum ya di Unwir ya. Beliau juga sangat konsen di bidang terutama penyelenggara pemilu dan sudah berpengalaman lah baik tentang proses maupun seperti apa untuk rekrutmen Panwascam. Kita fokus kepada soal Panwascam, Bang. Mungkin langsung saja, mungkin bisa disampaikan terutama tentang mekanisme rekrutmen menurut peraturan yang berlaku sekarang ini. Kira-kira seperti apa tuh, Bang? Oke, pertama saya ralat dulu ya. Iya. Bukan Ketua Bawaslu, Panwaslu. tapi Panwaslu. Kan Dulu masih Panwaslu sih. dulu masih Panwaslu. Iya. Ad hoc sifatnya. Ad hoc, iya. Kalau sekarang kan sifatnya sudah permanen, Oke, 5 tahun. Walaupun namanya tuh aneh. Kalau dalam ketatanegaraan, Bawaslu itu kan badan. Tapi pemimpinnya itu ketua, bukan kepala. Kan itu. Mestinya kepala. Ya mestinya kan kepala. Kalau badan kan dimanapun kan gitu ya. Gitu. Karena memang badan pasti ada kepalanya kan gitu logikanya. Bukan ketua. Ya memang ini perkembangan ya, dalam dinamika pemilu ya di Indonesia. Pemilu di Indonesia ini memang cukup rumit. Karena penyelenggara juga luar biasa. Penyelenggara pemilu di Indonesia itu ada 3 lembaga. Iya kan, ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP kan ya. Iya, pengawasnya lah DKPP. Yang wasit ini kan, wasit. Hakim dari 2 kekuasaan ini kan. Nah, terkait pada Bawaslu itu kan sesungguhnya diadakan itu karena bentuk ketidakpercayaan terhadap KPU kan gitu. Makanya perlu diawasi kan, logikanya gitu. Iya. Karena memang di Indonesia kan prinsip kepercayaan menjadi prinsip utama. Sangat sulit sekali orang itu percaya. Selalu ada pengawas kan. Walaupun dalam zaman dulu itu pengawas itu sifatnya internal. Tapi dalam kepemiluan muncullah institusi namanya Bawaslu kan. Walaupun dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita tidak disebut. Yang disebutkan KPU. Bawaslu kan disebut. Ya karena memang saya pikir ini bentuk ketidakpercayaan saja. Bahwa pemilu di Indonesia dari waktu ke waktu itu ada saja kan kecurangannya yang terlihat oleh kacamata publik.
maka lahir itu. Tapi persoalannya kan apakah kelahiran badan pengawas pemilu ini sesuai ekspektasi publik kan itu. Nah ini kan yang jadi soal ya. Ekspektasi publik itu kan diawali dengan pola rekrutmen tentunya. Bagaimana orang yang ada di dalamnya. Kalau ternyata orang yang ada di dalamnya tidak memenuhi ekspektasi publik, ini kan sangat sulit untuk publik percaya kan gitu. Ya sama dengan diskusi ini kali kan. Sesungguhnya melahir dari pemikiran itu. Ekspektasi publik kurang terpenuhi, makanya ada tantangannya besar kan gitu ya. Nah kita kembali pada persoalan Panwas. Panwascam di Indramayu. Panwascam, panitia pengawas kecamatan. Harusnya panitia pengawas kecamatan pemilu kan ya. Kalau panitia pengawas kecamatan kan berarti ngawasi camat kan itu ya. Bukan ngawasi pemilu. Bukan. Iya. Kecamatan kan ya. Ya taruhlah itu Bawaslu dalam pengertian kecil lah di kecamatan. Yang menjadi kepanjangan tangan ya. Memang dalam proses rekrutmen Panwascam ya ada aturannya. Biasanya itu diatur di Perbawaslu. Mulai dari syarat ya, syarat formil, ada syarat materialnya juga itu kan. Misalnya saja usia kan gitu. Usia itu harus sekian tahun gitu. Terus juga ada tes di situ. Tapi kalau saya melihat terkait sepanjang pengalaman saya gitu, tes ini selalu saja basisnya adalah pengetahuan umum. Ini yang jadi soal. Bagaimana kita mengukur kapasitas kemampuan seseorang itu hanya dari pengetahuan umum. Misalkan saja sarjana yang sudah lama, mungkin saja dia lupa dibandingkan anak yang baru lulus SMA kan gitu. Kalau pengetahuan umum bisa jadi kalah kan ya. Kan bisa jadi kalah kan pengetahuan umum dasarnya kan itu ya. Tapi itu menjadi salah satu parameter yang memang kuat gitu. Bisa dalam CAT itu kan pengetahuan umum saja yang diujikan. Lalu pengetahuan umum ini memotong yang punya kemampuan lain kan ya. Makanya ini juga harus kita sikapi apakah model tes CAT itu telah memenuhi unsur itu kan ya. Ini persoalan kan ya. Terlebih lagi setelah CAT itu ada wawancara. Ya persoalannya siapa yang wawancara kan gitu ya. Kan yang agak nggak elegannya kan pengguna itu mewawancarai. Kan itu persoalan. Pengguna maksudnya komisioner Bawaslu ya? Kan penggunanya sebenarnya kan komisioner Bawaslu. Ini mewawancarai dan memang aturannya seperti itu. Mungkin kedepannya diharapkan yang mewawancarai ini organ independen. Kan gitu. Sehingga diserahkan ke pengguna, ya ini kan sehingga tidak ada pretensi yang lain, kecurigaan juga nggak ada kan ya. Ya memang saya pahami yang namanya kontestasi ini pastilah ada hal subjektif. Di samping hal objektif. Objektifnya itu kan dites. Walaupun ukurannya tadi ya. Ukurannya ini perlu kita perdebatkan. Dan aspek subjektif ini memilih 3 dari 6 kan gitu ya. 3 dari 6 ini gimana model wawancaranya kan ya. Modelnya apa? Apakah nanyanya punya istri belum dan lain-lain kan enggak ya. Kan bebas berarti ya? Iya nanya kan bebas. Guidance untuk bertanyanya seperti apa kan gitu ya. Ini yang harus kita diskusikan gitu. Sehingga kedepannya untuk proses rekrutmen betul-betul orang yang punya kapasitas. Di lain tesnya juga memang harus ada alat ukur, bukan hanya menguji pengetahuan umum, tapi skill lainnya. Dan untuk wawancara juga ada pedoman, apa saja yang harus diwawancarai. Itu persoalannya saya pikir ya, terkait Panwascam. Nah balik tadi di CAT itu ya, di CAT ada nggak kira-kira Bang potensi misalnya kan mungkin publik juga melihat lah yang daftar itu aja gitu. Ya memang kalau saya lihat ya dari masa ke masa gitu. Emang trennya itu yang pernah menjabat itu pasti daftar. Trennya kan gitu ya, trennya walaupun tidak semua kan, karena ada opsi pilihan kalau sekarang ya. Ada di Panwascam, ada di PPK kan ya. Mungkin saya yang tidak daftar itu mau ke PPK kan gitu ya. Tapi trennya itu akan ikut daftar. Dan ada hal yang baru kan yang baru. Yang baru itu kan terbagi jadi 2. Bisa jadi dari tingkat desa tadi ya, ingin mendaftar. Karena memang model pengumumannya itu adalah model pengumuman website kan gitu ya, kan bedanya di situ. Sehingga walaupun semua orang dianggap tahu, tapi kan ketertarikan orang untuk mengakses itu kan terbatas, kan gitu ya. Misalnya orang yang tidak wise terhadap dunia pemilu kan ngapain juga ngakses itu kan ya. Iya sehingga kan ya itu saja ya wajar saya pikir. Itu saja wajar. Namun persoalannya kan yang perlu disoalkan bagaimana kemudian mengumumkan itu bukan hanya pada website resmi, walaupun itu di undang-undangnya boleh kan ya. Iya. Tapi kemudian ada peran komponen lain, lembaga lain dalam hal ini media untuk mensosialisasikan itu gitu.
dengan jarak yang memadai kan gitu. Ya, itu yang poinnya kan di situ tentang pengumuman itu, sehingga tidak hanya itu saja. Dan saya pikir sekarang modelnya lebih gampang syaratnya ya. Kalau zaman saya dulu itu untuk daftar itu harus ada surat kelakuan baik kan gitu ya, putusan pengadilan kan gitu yang repot, terus ada tes. Itu sejak mendaftar awal ya? Daftar awal. Dan sekarang enggak gitu, artinya harusnya simple ya sekarang. Harusnya itu lebih banyak kan gitu ya. Tapi ya kalau temuannya ternyata itu lagi ya mau gimana lagi? Ya, mungkin saja yang orang itu lagi ya memang yang mengikutin kan gitu. Iya. Saya juga pernah tanya ke beberapa mahasiswa saya, kenapa nggak coba ikut? Ya jawabannya nggak menarik. Gitu. Oh gitu. Nggak menarik ya, saya lebih baik jadi tim sukses gitu. Nggak perlu laporan kan gitu ya. Terus dapat sembako dan lain-lain gitu. Nah kalau CAT tuh Bang ya, kemarin kan yang lolos 6 ya dari 128 orang itu yang lolos 6 orang itu. Tetapi tidak muncul tuh nilainya. Ya. Tidak muncul kan, beberapa netizen juga mempertanyakan kok saya nilainya sekian, kenapa dia di bawah saya misalnya gitu. Lolos misalnya. Dia enggak gitu. Ya memang saya juga dia juga aku nggak nerima kita. Iya, memang saya juga mendengar adanya kecurigaan terkait orang yang nilainya di bawah itu langsung naik kan gitu. Karena yang tes itu kan hanya mengetahui nilainya saja. Kan gitu. Sendiri kan. Lalu kan kemudian kenapa tidak dibuka di publik? Saya pernah mempertanyakan itu. Memang jawabannya dalam perspektif hukum itu ya memang benar jawabannya. Bahwa terkait nilai personal itu ada yang sifatnya keterbukaan informasi publik yang dirahasiakan. Kan ini persoalannya. Sehingga Bawaslu tidak bisa menampilkan keseluruhan nilai itu. Karena menyangkut person tadi. Makanya kemudian sistemnya begitu orang itu CAT mengetahui nilainya seperti itu, data itu tidak dipegang oleh Bawaslu Kabupaten. Tapi langsung diambil oleh Bawaslu RI. Pusat ya? Pusat. Untuk mengambil yang 6 besar itu yang kemudian ditransfer ke Bawaslu Provinsi dan dikembalikan ke Kabupaten untuk ditetapkan. Selanjutnya itu wawancara. Persoalannya bagaimana cross check itu? Ya saya juga coba komunikasi bagaimana cross check kebenaran itu. Bisa main-main enggak? Jawabannya mereka sudah menggunakan server. Jadi apabila Bawaslu Kabupaten namanya ternyata bukan dari 6 itu, maka akan tertolak begitu SK. Begitu dikirim nggak ada gitu, nggak ada namanya. Ya saya pikir mekanisme bagus juga. Namun Bawaslu RI provinsi juga membuka diri. Kalau memang ada kecurigaan silahkan berkirim surat, berkirim surat atau mengajukan laporan ke Komisi Informasi Publik kan. Boleh nggak dibuka kan gitu ya. Itu saya pikir sederhana sekali kan model seperti itu. Dan saya pikir juga bagus. Cuman pertanyaan saya yang lebih dominan bukan persoalan CAT dan diumumkan, tapi persoalan ukuran soal-soal di CAT itu. Apakah sudah terukur atau tidak? Kan gitu. Yang mau dicari kan pengawas. Bukan orang yang menang cerdas cermat gitu loh Mas. Ini persoalan kan? Iya kan? Ngawasi pemilu ya? Iya kan, kalau cerdas cermat itu pengetahuan umum ya. Ingat kita waktu SD kan ya, sebelah kanan saya, sebelah kiri kan 3 orang itu. Itu yang menang itu kan yang pengetahuan umumnya bagus. Tetapi yang dicari itu pengawas. Pemilu. Pengawas pemilu, maka alat ukurnya itu harus didiskusikan. Apa alat ukurnya? Kalaupun CAT, soal-soal yang ditampilkan itu seperti apa? Kalau saya asumsikan kan bukan soal multiple choice, A, B, C, D kan bisa jadi. Saya juga dulu waktu SMP ngitung kancing ya. Kalau pusing, ternyata bener kan untungnya. Jadi ukuran dari soal itu harus didiskusikan. Artinya soal yang di CAT belum berkualitas atau gitu? Iya saya pikir kalau pengawas itu base-nya adalah analisis kan, bisa terhadap kasus. Ada kasus ini seperti apa, penanganannya itu kan bisa, walaupun tertulis juga bisa dikoreksi sesungguhnya. Berarti bukan pilihan ganda ya? Bukan pilihan ganda, multiple choice kan gitu. Karena bisa jadi untung-untungan kan. Iya untung-untung. Merem aja ternyata peluangnya bagus. Hitung kancing lah. Kancing kan. Ini kan persoalan. Sementara itu penentu 50%. 50%-nya lagi ini wawancara ya. Iya kan ya. Iya. Makanya kemudian ini harus didiskusikan ulang soalnya seperti apa, harus diukur. Siapa yang membuat soal, apa outputnya dari soal itu kan? Nah ini seperti yang lebih menarik kan ya. Gitu. Nah berarti artinya potensi taruhlah dikondisikan misalnya dari pendaftar itu yang CAT itu mungkin minim ya, karena memang
otomatis dari pusat gitu ya mungkin ya? Ya peluang mah ada, Peluang. pengkondisian itu, cuman pengkondisian yang lulus kan gitu ya. Yang lulus kan bisa kondisikan kan ya. Mungkin nggak ada bocoran soal barangkali. Kalau saya lihat Atau itu sangat tidak mungkin ya dengan server yang banyak. Mungkin saja kisi-kisi mungkin ada. Kisi-kisi ya. Oh ini undang-undang ini kan. Tapi soal itu kan ngacak berapa ribu soal yang diacak dan masing-masing berbeda gitu. Dan daya hafal manusia kan terbatas ya. Iya. Karenanya sangat sulit ketika bocoran itu sama persis gitu ya. Ya mungkin pointer-pointernya sama kan gitu. Karenanya kan kemarin juga saya amati ya waktu dapat data itu. Banyak juga orang yang baru nilainya bagus. Nilainya bagus gitu. Yang baru nilainya bagus. Terus masuk di 6 besar gitu ya. Iya, walaupun nggak tahu hasil 3 besarnya kan. Tapi kan udah keren gitu, ada yang baru gitu. Gitu. Itu membuktikan bahwa minim lah untuk pengkondisian. Nah, ini setelah CAT kemudian 6 dan wawancara lah ya. Dan tadi seperti Bang Ucok bilang pengguna yang dimaksud adalah yang mewawancarai dari 6 orang itu komisioner Bawaslu. Berarti ada 5 orang ya, 5 komisioner ini ya. Nah, mengapa tidak independen gitu misalnya? Ya memang aturannya belum ke sana gitu. Aturannya belum ke sana. Oh, aturannya. Waktu saya juga jadi komisioner saya mewawancarai. Sehingga hak subjektif pewawancara itu kan hadir di situ ya. Iya, kan manusia itu diberikan sifat nepotisme juga kan gitu. Secara alamiah kan gitu. Kan secara alamiah gitu. Misalnya saya kenal dengan A, tapi saya tidak kenal dengan B. Kan kemungkinan saya akan pilih yang A. Ya kenal ya? Yang kenal kan gitu ya. Teman kan, sendiri lah gitu atau saudara sendiri nepotisme gitu ya. Dalam pengertian ya saya pikir itu apa namanya? Kodrati kan ya, kodrati. Karenanya aspek wawancara sangat subjektif gitu kalau dilihat. Kalau tidak diatur kemudian guidance pedoman wawancara itu. Ya, sehingga ada fair dalam memberikan pertanyaan. Misalnya gini, Mas Almak, saya tanya misalnya, kamu memahami nggak kondisi lingkungan yang ada? Kalau paham, saya tanya, siapa nama ketua RT di situ? Kan nggak tahu. Benar. Ya, artinya terserah penanya mau nanya apa kan? Kalau yang menjadi poin yang tidak tahu, maka subjektif kan? Subjektif, wah, nggak bisa jawab semua nih pertanyaannya. Sengaja padahal. Kalau yang mau dijadikan dikasih kisi-kisi, nanti saya nanya gini kan? Iya. Dan memang itu belum ada konsep yang baru. Karenanya kan diharapkan kalau saya berpikir sebaiknya pewawancara ini bukan pengguna. Kan bukan gitu. Komisioner Bawaslu maksudnya. Komisioner, tetapi orang-orang yang dipandang independen dan punya kredibilitas di situ. Mestinya begitu ya. Sehingga kalau sudah dapat ya sudah kan seperti itu. Berarti potensi subjektivitas di proses wawancara ini tinggi ya? Ya pasti Mas, pasti ada gitu. Logikanya gitu. Ya logikanya gitu. Nggak mungkin nggak subjektif kan ya. Berarti ya mungkin yang dekat-dekat dengan komisioner ya mungkin kan itu konsep rekrutmen ini kan mendasarkan pada hal yang objektif terhadap hal yang subjektif kan gitu. Iya. Ya awalnya objektif, di-cut lagi subjektif kan gitu. Iya. Ya mending lah subjektifnya kan 50%. Coba bayangin kalau nggak ada CAT kan subjektifnya 100%. Mending ada CAT ya. Mending ada CAT. Tapi kalau bicara fair nggak dalam wawancara sangat sulit untuk menilai bahwa itu objektif sekali. Sangat sulit karena tadi ada secara naluriah manusia dan lain-lain kan. Iya presiden aja ketika angkat Kapolri subjektif kan gitu. Iya kan. Satu itu. Iya karena mereka juga punya kepentingan terhadap jajaran di bawahnya agar takdim kan gitu. Dengan program-program yang akan di-launching kan gitu. Itu yang saya pikir tujuan dari dilakukannya itu. Tadi kan potensi subjektivitas dari proses wawancara ya terutama setelah CAT tinggi gitu ya. Nah, menurut pengalaman atau asumsi barangkali kira-kira nih dari 6 orang masing-masing kecamatan ini kan pasti akan dipilih 3 gitu. Dan mungkin kita lihat juga bahwa ya kan karena itu saja yang daftar gitu ya. Kan kita tahu nih di 5 komisioner Bawaslu ini ada misalnya ada orang publik ini sering ya ngomong ada gerbong HMI katanya. Ada gerbong NU atau PMII, ada juga yang gerbong GMNI barangkali gitu. Nah mungkin kalau GMNI melihat apa ada di komisioner itu ya. Oh nggak ada ya di komisioner. Berarti 2 NU itu 2 HMI, 1 mungkin umum ya. Swasta. Itu gimana melihatnya? Ya aku lihat kan ini sebagai dalam dimensi pemilu itu keterlibatan masyarakat itu dengan berbagai komunitinya tentunya
Itu kan diharapkan. Sesungguhnya kan diharapkan. Tapi kan bagaimana yang jadi pertanyaan, bagaimana rekrutmen itu menjadi objektif kan gitu. Tidak melihat sisi dia dari mana. Kalau dianggap cakap itu kan masuk kan gitu. Persoalannya kan di situ. Ya misalnya tadi saat ini Gemini nggak ada di komisioner kan nggak ada. Tapi faktanya ada juga anak Gemini kan gitu. Di Panwascamnya? Iya di Panwascam yang jadi kemarin. Itu banyak juga yang jadi kan. Berarti kan ternyata relasi di Indramayu khususnya itu tidak lagi melihat kotak itu, walaupun ada ya, tetapi kan sebagiannya tidak melihat kotak itu. Namun kan pertanyaan besarnya kan gini Mas, misalnya gini, ketika 6 clear ya, walaupun kita soal itu terkait bagaimana ukuran CHT-nya kan ya, 6 itu clear, tapi bagaimana dari 6 ke 3 kan, di sini kan polarisasi yang luar biasanya, ketika mau penetapan itu biasanya kan mereka pada lobby-lobby kan gitu. Wah ini gerbongnya ini gerbongnya ini kan gitu. Yang nggak punya gerbong lamun kan gitu ya. Atau melakukan upaya pendekatan sendiri kan ya. Iya. Saya juga nggak tahu istilah gerbong itu mungkin karena di sini dekat stasiun kan ya. Jadi menggunakan istilah itu kan. Tapi yang saya cermati kan waktu saya menjabat juga ya memang banyak yang datang. Yang sudah lulus itu kalau dulu kan tertulis ya. Tertulis langsung dinilai kan. Waktu saat saya kan tertulis, ada analisisnya juga, sehingga ukurannya kan jelas, bukan hanya multiple choice, tapi ada juga pertanyaan, lalu nggak dikasih nama, hanya pakai nomor, kan? Dan dikoreksi, pengoreksi juga nggak tahu itu punya siapa, kan? Lalu dinilai, kan perbedaannya. Cuman kalau dulu perlu waktu 2 hari untuk menilai itu, kalau sekarang kan langsung kalau multiple choice ya. Ya. Baru setelah 6 itu kan pasti melakukan lobby-lobby itu, kan? Bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh 6 besar ini supaya setidaknya komisioner itu menjatuhkan pilihan hatinya pada dia kan gitu. Ya memang banyak upaya pengalaman juga banyak, ada yang datang ke rumah kan gitu. Ada yang bawa jambu, ada yang bawa mangga kan ya. Ya itu terjadi. Ya, itu terjadi. Tinggal ya bagaimana persoalannya yang komisioner ini punya integritas kan gitu. Ya setidaknya ada sedikit nilai keadilan. Itu yang paling penting di situ. Kalau untuk adil sama sekali sangat sulit. Karena sesungguhnya 6 ini kan makhluk barang jadi. Iya kan, tinggal memilih 3 itu yang menjabat. Tapi yang 3 yang gak jadi ini jangan doain supaya mati kan, itu persoalannya Mas. Jadi memang 3 itu PAW, calon PAW gitu ya? Calon PAW gitu ya. Itu kan sudah calon anggota kan ya. Iya. Kalau misalnya ternyata 3 itu naik pesawat jatuh semua kan 3-nya muncul lagi. Iya. Kan artinya itu barang jadi gitu. Iya. Jadi CAT itu sebenarnya membentuk itu bukan 50% itu sesungguhnya, tapi 75%. Karena barang jadi yang 6 ini. Tapi kan itu mah persoalan misteri ya. Ada yang penghalangan tetap dan yang lain ya. Tapi saya berani menganalisis dengan model pemilu sekarang, digabung presiden dengan wakil presiden, ini sangat rentan sekali kan. Pastilah di tengah-tengah ada kelelahan dan yang lain kan ya. Tapi kan ada nilai unggulnya Mas dari Panwascam PPK ya. Ketika pemilu negara kita itu selalu surplus daya beli. Karena pengangguran itu sudah sangat sulit ditemukan kan ya. Ya coba bayangin, Panwascam 3, turun ke desa 1 kan, turun TPS 1, belum dari PPK-nya 5, turun lagi 5 kan, turun lagi 7, belum staff-staff ya. Belum pengamanan dan lain-lain. Wah nggak ada itu pengangguran. Makanya kan Indonesia bagus ketika pemilu terus kan. Nah balik lagi ke gerbong nih Bang ya, ke gerbong. Nah artinya kan jelas bahwa tadi subjektivitasnya tinggi itu, dan tetapi juga karena di Indramayu ini tadi ketika sudah lolos 6 pasti lobby-lobby lah ya. Nah artinya bisa jadi misalnya nih salah satu calon Panwascam dia orang GMNI atau dia orang GMNI lah, tetapi bisa melakukan lobby-lobby gitu ya. Ya bisa jadi dekat gitu. dengan bisa jadi. Salah satu komisioner kan kadang-kadang datang juga ke saya kan, Bang minta doa restu kan, saya bilang doa saya nggak sakti. Yang sakti teleponnya kan gitu. Iya minta diteleponin komisioner cuma minta ke saya doa restu kan. Sudahlah didoain saja semoga terpilih kan gitu ya. Semoga terpilih. Tapi terkait tadi gerbong ya saya yakin ada lah ya, ada. Kan itu kan hal yang subjektif pada diri manusia. Misalnya kalau kita lihat kan bagaimana komisioner yang memang berbasis organisasi misalnya AMI, ya pastilah mengutamakan itu kan gitu.
Namun kemudian kita harus lihat data faktual ya. Nanti kan sudah ketika diumumkan kita bisa cross check ini dari mana kan ya. Yang susah kan dari swasta itu ya. Yang nggak tahu ya, ininya, yang nggak kuat lah ya jaringan. Iya, makanya kan ya saya juga belum lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Tapi perlu dimaknai kan bahwa setelah terpilih itu nggak penting lagi gerbong apa. Iya kan. Tapi bagaimana Panwasam itu dapat mengawal pemilu itu supaya clear kan, supaya berintegritas kan, supaya memang berjalan pada rel undang-undang yang ada kan gitu. Makanya saya sering bilang Mas, Panwasam itu kerjanya 1 kali 25 jam. 25? Iya. Karena kalau di rumah chat Facebook aja itu udah mantau, udah ngawasi itu Mas. Kan gitu. Iya. Jadi bisa kerja di mana aja gitu. Sedemikian berat itu kan sebenarnya tugasnya. Namun kemudian karena ya di Indonesia kan asik saja orangnya ya. Ya jalanin saja. Pemilu kan kayak gini-gini aja dari dulu juga kan ya. Nah, karena tadi potensi subjektivitasnya tinggi, Bang ya. Mungkinkah ada potensi lagi nih, misalnya ada potensi semacam kompromi transaksi. Baik itu transaksi secara materi ataupun secara politik gitu. Ini ada nggak potensi kesananya mungkin? Saya melihat ya mungkin saja ada, tapi sangat kecil sekali kan. Gaji Panwasam itu berapa kan? Jadi soal. Mungkin gara-gara kecil ya udah kasih aja semua. Wah, itu sangat budiman sekali kan. Yang saya lihat ya mungkin saja ada, namun itu kan sifatnya tertutup ya. Ketika kita bilang nggak mungkin, wah ini pasti ada kan, bisa nggak kita buktikan itu kan? Bahwa ada kan sulit. Emang orang itu pada ngaku, saya itu ngasih kan enggak? Ya. Penjara kebok malah ngaku. Iya kan itu ya persoalannya. Sehingga ketika saya orang hukum, saya meletakkan pemikiran saya pada yang sifatnya bisa terukur gitu ya, bukan isu kan gitu Bang. Ya walaupun peluangnya ada, peluang itu ada ya. Tapi saya pikir kan Bawaslu itu kan gajinya gede, sudah nggak doyan lah uang kecil kan ya kan gitu. Iya. Nah mungkin kan kan rame juga di netizen kan, sudah pengumuman sudah keluar nih Bang ya. Udah keluar dan memang beberapa ini mayoritas wah ini gerbong HMI udah katanya. Gerbong HMI mendominasi gitu. Padahal mungkin komisionernya kan terbagi ya. Ya bisa jadi gitu. Ada yang mungkin saja istilahnya NU HMI kan, NU GMNI. Satu orang muter aja kan. Iya. Muter saja. Karena dalam spektrum organisasi kan yang terpenting adalah bagaimana ideologi dia kan gitu ya. Ideologi itu buat saya sendiri itu ya. Ketika organisasi itu memahami tata cara berkehidupan kebangsaan, artinya mengedepankan negara dalam konteks itu, ya saya pikir bagus gitu. Misalnya gini, orang itu nggak pernah berorganisasi dengan yang berorganisasi. Kalau saya Bawaslunya, saya pilih yang berorganisasi, karena biar gimana pun fighter kan gitu. Ya. Kalau saya pilih orang yang tidak pernah berorganisasi, ini gimana nanti fightnya kan ya? Itu kan meragukan ya. Maka pasti akan ke situ. Tinggal persoalan pemilihan tadi gerbongnya. Gerbong. Cuma di Indramayu kan sulit itu. Bisa jadi anak GMNI pacarnya HMI kan gitu ya. Iya. Itu sangat sulit ya. Atau daftar dua-duanya ya. Dua-duanya bisa jadi kan, anak GMNI pacaran sama anak NU kan gitu ya. Atau istrinya kan ya. Sehingga kotak-kotak itu nanti akan bias kan ya. Nanti akan disatukan pada tugas dan fungsi kan. Berarti lebih ke personal lah, kadang-kadang lebih personal kalau saya lihat gitu ya. Lebih personal. Misalnya Jatibarang siapa Panwasamnya kan bisa dilihat dekat dengan siapa kan gitu ya. Gampangnya kan gitu, Indramayu dekat dengan siapa kan gitu. Iya. Jadi ya saya pikir biasa aja. Tapi yang perlu kita kawal sebenarnya Mas bukan rekrutmen. Tapi bagaimana dia bisa kerja enggak? Itu kan persoalannya. Bisa kerja enggak? Bisa mengawal enggak sampai pemilu itu selesai gitu ya. Karena kan sulit sekarang itu penghitungan nggak mungkin 1 hari kan, pasti 2 hari. Dan tahapan juga 2 hari. Kayaknya kemarin aja waktu penghitungan ada saya sampai mati kan ya. 2019 itu ya. Iya, itu kan sangat menyedihkan sekali ya. Tapi ya banyak kan KPU. Karena Panwas kan tugasnya bisa di rumah. Jadi kelelahannya sambil tidur gitu. Dari jauh lah ngawasin. Nggak ada ngawasin dari dekat kan nggak ada. Ngawasin dari jauh. Nah ini kan Indramayu ini kan beda dari 2019 ke 2024 ya. 2019 itu kan masih berganti warna taruhlah ya di waktu pilkada 2020. Nah mungkin nggak ada potensi misalnya di perekrutan Panwasam ini
ada misalnya ada keterlibatan oknum politisi gitu atau bisa partai mungkin, tertentu? Bisa mungkin. Namun kan ada pembatasan bahwa Panwascam itu nggak boleh orang partai kan ya? Ya. Ini persoalan kan ya? Sipol ya? Iya, di sipol itu kan bisa dilacak. Di sipol. Karena sekarang kan partai itu pusing nyari orang itu, sehingga sipolnya bisa 3 bisa 4 kan? Ya mungkin kalau daftar mangga nih Bang ya. Maksudnya ikut bisa intervensi atau ikut nitip awas nih gitu. Iya, ya waktu zamannya saya juga banyak yang seperti nitip dan lain-lain kan. Tapi persoalan titipan itu kan persoalan lain. Tapi bagaimana kapasitas orang itu yang paling penting. Ya, misalnya kan gini, tugas Bawaslu atau Panwascam atau di bawahnya itu kan sebenarnya mengawasi. Artinya tugas dia itu dikendaki oleh semua partai. Pengennya partai kan bertarung fair. Justru hadirnya Panwas kan itu. Ya kan misalnya politisi saya nitip ini punya kapasitas enggak orang ya kan gitu ya. Tapi kan jangan dimaknai itu politisasi. Misalnya kan gini, ada misalnya orang politik nitip, ternyata yang dititipin bukan fungsionaris partai ataupun bukan kader tapi ponakannya kan gitu. Bisa jadi. Ya kan gitu. Atau adiknya istrinya kan bisa jadi ya. Kan itu. Makanya kemudian hasil penetapan itu ya memang harus dievaluasi secara bersama kan ya. Nanti di mana titiknya kan gitu. Misalnya saja kita itu 31 kecamatan. Dan jangan lupa berbeda karakter dapil itu. Karena pemilu itu basisnya dapil. Ya. Mereka fight enggak kan gitu. Ya. Karena di Panwas semenjak dulu sampai sekarang juga integritas pengawas itu sangat penting. Ya, menjauh dari segalanya kan, jauh dari yang lainnya gitu. Pokoknya integritas itu harus dipegang teguh. Ya, kalau tidak pegang integritas gimana? Ya ada DKPP kan gitu. Iya kan gitu ya. Gitu. Dan harapan saya justru yang tidak jadi kemarin ya. Harapan saya harus fight di PPK. Kan gitu, Mas. Ikut daftar lagi maksudnya? Ikut daftar lagi di PPK. Sehingga kalau jadi PPK kan kesel kan. Wah, ada pengawas musuh saya itu kan. Wah, ada tarung gitu kan. Itu kan menarik gitu ya. Iya benar. Kan? Saling mengawasi akhirnya kan gitu. Kan keren. Ya, Bang. Ini banyak sekali partisipasi yang mendaftar ya. Jauh sekali dari sebelumnya. Sekarang ini tinggi sekali sampai 628. Itu pun yang lolos administrasi kan. Mungkin sebelumnya yang terhalang sama sipol banyak juga. Bisa lebih dari 700 orang gitu. Ini kan antusiasmenya banyak. Sebenarnya apakah saking banyaknya pengangguran atau apa? Atau memang ini tujuannya apa mereka sangat getol gitu? Kan kalau tidak diterima di Panwascam pindah ke PPK apa? Ya ketika banyak tadi pendaftar Panwascam ya, saya cuma bisa ngomong wow kan gitu ya. Wow. Ya wow kan. Banyak sekali kan gitu. Artinya keminatan itu kan cukup banyak atau pengangguran banyak kan ya. Ya memang mungkin saja beririsan kan ya. Antara jumlah pengangguran yang tidak terkendali dan lain-lain ya. Namun kan kemudian Panwascam itu batas usia kan cukup tinggi, 25 ya kalau tidak salah. Minimal ya? Iya. Oh iya. SLTA yang berusia 25 itu kan berarti orang yang produktif. Orang yang produktif. Lalu walaupun Panwascam itu tidak ada di KTP gitu ya. Pekerjaan Panwascam. Namun di ketentuan undang-undang itu Panwascam itu harus kerja penuh waktu. Bukan paruh waktu kan. Penuh waktu? Penuh waktu. Bukan paruh waktu kan. Full time ya? Full time kan. Berarti ya tadi saya sebut 25 jam itu kan. Ya sehingga dia tidak bisa kerja di tempat lain kan. Berarti kan ini kan bisa jadi Panwascam itu adalah sebuah pekerjaan dalam pengertian semu kan gitu. Enggak ada di dinas KTP. Ada itu di regulasinya bahwa tidak boleh? Tidak boleh. Penuh waktu disebut. Kerja di lain gitu? Iya. Penuh waktu itu. Karenanya kan apakah Panwascam itu sebuah profesi? Saya pikir secara semu iya. Cuman kan pengakuan saja. Sekarang kan cukup lumayan 2,5 tahun kan. Iya. Panwascam 2,5 tahun. Berarti separuhnya dari Bawaslu 5 tahun kan. Iya. Karena 2 langsung. Makanya ini pun yang ya? saya pikir ini yang membuat teman-teman yang daftar cukup menarik kan gitu ya. Ya lumayan lah 2,5 tahun jadi pejabat kan tingkat kecamatan. Ya setidaknya setara lah dengan camat, dengan Dan Ramil, dengan Kapolsek kan gitu ya. Kan keren juga itu, prestisius kan. Nah gitu. maka kira-kira nih ada ya mungkin prestis ya. Selain prestis juga mungkin memang benar dapat biar dapat apa sih duit lah gitu. Ada tujuan lain nggak misalnya selain apakah lebih ke ya, politis? Ya bisa jadi atau? tiap orang berbeda ya mungkin tujuannya. Tapi kan kita harus mempetakan juga apakah problem di Jawa itu sama dengan problem di Papua kan. Kalau di Papua kan sangat sulit mencari ya. Jangan mencari yang pendidikan SLTA, cari SLTA aja susah. Kan gitu kan. Iya kan gitu.
Ini kan problemnya berbeda, varian. Mungkin di Indramayu itu berbeda dengan di Banten misalnya, dengan di yang lain gitu. Mungkin berbeda. Itu tapi kebanyakan memang Panwasam ini menjadi perhatian khusus ya. Kalau saya coba diskusi dengan apa sih kalian tuh pengen daftar kenapa? Ya keren Bang kan. Keren. Dan nggak perlu kalian khusus kan itu ya. Iya, nggak harus bisa nyetir mobil kan misalnya kan nggak harus bisa jahit atau apa ngecat kan nggak harus. Itu kan profesi yang semua orang juga bisa. Semua orang bisa ketika mau mempelajarinya kan. Yang penting modalnya berani. Di Indramayu kan orang berani banyak kan. Saya berani mati, berani malu apa kan banyak. Gitu. Ya tadi kalau memang anggapannya ini prestisius ya prestis memang kan. Berarti kalau dia yang sudah diterima nih 3 orang itu mau tidak mau kalau misalkan punya pekerjaan lain harus berhenti. Harus tinggalkan. Iya, karena itu amanat, apapun itu ya. Iya, karena itu amanat peraturan perundang-undangan. Atau memilih lah ya. Iya, harus memilih. Bahkan di organisasi pun nggak boleh aktif lagi. Kan itu. Misalnya ada jadi PKH, boleh? Nggak boleh. Misalnya harus mundur. Misalnya orang ini ketua organisasi apa, itu nggak boleh. Karena harus independen kan, harus keluar dulu dari organisasi. Keluar dulu. Iya. Meskipun bukan organisasi politik. Iya, meskipun itu kan. Karena tadi khawatir tidak independen lagi. Sebenarnya ya sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan, tinggal bagaimana mereka itu berintegritas saja kan gitu. Karenanya kan ya kita harus kawal itu. Dan partai-partai politik yang ada harus mengawal bagaimana integritas Panwascam, bagaimana integritas PPK kan gitu. Karena yang paling ditakutkan oleh partai kan cuma satu, Mas. Nggak menang. Gitu kan? Yang paling ditakutkan Panwas apa? Konflik kan dilaporin oleh partai lain kan gitu, dan harus ditindak kan itu. Sehingga kan saling mengawasi ritmenya kan ya. Gitu. Panwas juga diawasi tetap. Diawasi. Kalau nggak bener kan banyak tim sukses ngelaporin ya. Zamannya saya aja banyak dilaporin kan gitu. Panwasnya yang dilaporin. Wah nggak bener itu kan, nggak adil, nggak fair dan lain-lain. Kan? Iya. Jadi tadi ya siklus kan gitu. Gitu Mas. Nah, baik mungkin terakhir lah mungkin closing statement. Apa kira-kira harapan dari Bang Ucok sebagai yang sudah berpengalaman di dunia penyelenggara pemilu ini, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh masyarakat baik untuk penyelenggara yang sudah terpilih barangkali? Ya, kalau saya berpikir kan gini Mas, pemilu itu adalah milik kita. Ya, itu kan poinnya itu. Bahwa pemilu itu milik kita, maka kita harus berpartisipasi secara aktif tentunya untuk mengawal pemilu itu sehingga menghasilkan sesuai dengan keinginan kita. Karena di Indonesia itu masih ada politik transaksional uang dan lain-lain kan. Bagaimana kita sebagai warga negara yang punya harapan untuk yang kita pilih 5 tahun ke depan itu bisa bagus kan gitu. Makanya nanti juga ada pengawasan partisipatif, ada pemantau dan lain-lain kan ya. Kita boleh curiga. Kita boleh curiga dengan penyelenggara itu. Karena kecurigaan itu menjadi faktor keminatan kita untuk mengawasi mereka juga kan. Ya dengan harapan mudah-mudahan mereka bekerja dengan baik dan menghasilkan pemilu yang baik. Kan itu Mas, yang poinnya gitu. Sehingga ya sangat masuk akal kalau semua warga negara atau penduduk Indramayu ya berpartisipasi. Baik yang kecil maupun yang emak-emak kan gitu ya. Walaupun yang anak-anak itu nggak boleh nyoblos ya, tapi kan bisa mengawasi. Gitu Mas. Baik, terima kasih Bang Ucok sudah hadir di Alma Corner. Oke, keren itu. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ngobrol lagi dengan tema yang lebih hot. Iya, yang beda. Terima kasih. Mungkin itu simak. Oper no baper. Oke.